Satu, dua, tiga. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Engineer Jujur dengan beranggotakan Hai kaum Mahmudi dengan NIM akhir 008, saya Muhammad Izanur Fadilah dengan NIM akhir 016. Anwar Jeda NIM akhir 003. Saya September Aira dengan nilai 028. Dan kali ini kita akan menjelaskan project based learning dari mata kuliah Mekatronika dengan dosen pengampu Profesor Nurholis dengan nama sistemnya sistem autokanopi, yaitu sistem kanopi rumah semai otomatis berbasis IoT. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari sistem autokanopi ini, yang dimana berdasarkan kasus yang pernah kami tinjau sebelumnya, yaitu proses penyemaian pada sebuah tanaman merupakan proses yang paling penting, khususnya dalam budidaya tanaman. Namun pada kenyataannya masih banyak rumah semai yang bergantung pada penyiraman dan pemantauan secara manual, sehingga kondisi ini membuat bibit menjadi rentan gagal atau tidak tumbuh, khususnya apabila melibatkan faktor-faktor seperti cuaca, kekurangan atau kelebihan air, juga paparan cahaya berlebih. Oleh karena itu, kami membuat rumah autokanopi, yaitu rumah semai pintar otomatis berbasis IoT, yang dapat memantau kondisi lingkungan, kemudian melakukan penyiraman secara otomatis, kemudian mengendalikan dari kanopi untuk pencahayaan dari tanaman semai itu sendiri, kemudian juga menciptakan kondisi pertumbuhan bibit yang lebih optimal dan maksimal. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan dari autokanopi adalah menciptakan sistem rumah semai pintar berbasis IoT yang mampu memantau kondisi lingkungan secara real time, lalu mengatur penyiraman dan kanopi secara otomatis berdasarkan kondisi tanamannya, sehingga kualitas serta kuantitas bibitnya dapat meningkat dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Deskripsi alat autokanopi atau sistem kanopi otomatis rumah semai pintar berbasis IoT ini memiliki 3 input atau menggunakan 3 sensor, yang dimana terdapat sensor BH1750 yaitu sensor cahaya, kemudian sensor soil moisture atau kelembaban tanah, dan sensor DHT11 untuk mengukur kelembaban dan juga suhu yang berada di daerah rumah semai tersebut, yang dimana pemrosesannya itu menggunakan ESP32 yang terhubung dengan Firebase untuk menghubungkannya ke website, dan outputnya untuk mengendalikan kanopi yang dikendalikan oleh 4 servo, kemudian grow light untuk sebagai cahaya buatan pengganti matahari, dan juga pompa untuk penyiraman dari sistem autokanopi atau tanaman yang ada di rumah semai ini. Cara kerja dari sistem autokanopi adalah ketika ESP32 membaca input dari sensor cahaya. Cara kerja dari sistem autokanopi adalah ketika ESP32 membaca input dari sensor cahaya yaitu BH1750, lalu sensor suhu DHT11, dan sensor kelembapan tanah yaitu soil moisture. Selanjutnya akan diproses ke dalam algoritma yaitu fuzzy logic, di mana ketika cahaya diinputkan kepada sensor cahaya akan membuka
akan mengontrol buka tutup dari kanopi tersebut. Yaitu di sini kita menggunakan 3 membership function, di mana gelap, lalu setengah gelap, dan terang. Selanjutnya, untuk dari sensor soil moisture sendiri akan mengontrol dari aktuator yaitu pompa, di mana ketika terbaca tanah atau rock wool kering, maka pompa akan menyala sehingga melembabkan tanah, dan ketika sudah lembab, sensor soil moisture akan mendeteksi kelembapan tertentu menggunakan ambang batas atau threshold, lalu pompa akan mati. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini adalah tampilan dashboard dari website Auto Canopy, di mana di sini terdapat dashboard suhu udara, kelembapan, tanah, dan cahaya yang masing-masing menunjukkan bacaan dari sensornya. Dan di sini terdapat status perangkat, yaitu kita dapat meng-on-off-kan pompa air dan growlat secara manual, di mana kita juga bisa mengatur modenya yaitu auto dan manual. Ketika kita menggunakan mode otomatis, saat diinputkan cahaya dari luar yaitu dianggap sebagai cahaya matahari, kanopi akan menyesuaikan bukaan tutupan sesuai dengan cahayanya. Yap, seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu karena di sini tanahnya sudah lembab, kita akan coba untuk mengontrol pompanya agar menggunakan mode manual dan kita on-kan. Di sini kita on-kan pompa air dan growletnya kita off-kan saja. Seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri, di sini pompanya nyala dan menyemprotkan air ya. Yap, dan ini ketika pompanya kita matikan. Berdasarkan 4 aspek mekatronika, kami terlebih dahulu menguji aspek mekanik. Untuk aspek mekanik, Auto Canopy ini dirancang sebagai rumah semai mini dengan dimensinya itu 26,5 cm untuk panjangnya, lalu untuk lebarnya 26,5 cm, dan tingginya itu 27 cm. Struktur mekaniknya itu terdiri dari wadah tanam sebagai media tanam semainya, lalu ada rangka penyangganya sebagai penopang untuk keseluruhan sistemnya, lalu ada control block ini di bagian belakang sebagai tempat komponennya, lalu ada 2 sisi kanopi yang berbahan infraboard. Mekanisme utama pada sistem ini adalah 2 kanopi ini, yaitu yang dipasang dengan 2 servo pada sebelah kanan dan 2 servo pada sebelah kiri. Kanopi ini dapat bergerak di 3 kondisi, yaitu kondisi tertutup seperti ini, lalu terbuka sebagian seperti ini, dan terbuka penuh seperti ini. Nah, kondisi-kondisi tersebut berasal dari hasil pengolahan input dari data sensornya. Desain 2 sisi ini dipilih karena agar si bebannya itu lebih seimbang dan pergerakannya lebih stabil. Lalu setelah dilihat ya teman-teman, berdasarkan hasil pengujiannya, kedua sisi kanopinya itu mampu bergerak secara sinkron menuju posisi yang ditentukan tanpa ada hambatan mekanis ataupun kesalahan posisi, sehingga sistemnya itu dapat mengatur pencahayaan dan memberikan perlindungan pada bibit tanaman secara otomatis. Dan ini merupakan contoh bibit semainya yang telah tumbuh. Yang kedua adalah di sini ada aspek elektronik. Nah, untuk aspek elektronik sendiri yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan, kami menggunakan untuk inputannya sendiri ada sensor kelembapan tanah, kemudian sensor suhu dan kelembapan udara, kemudian juga sensor intensitas cahaya. Nah, di sini untuk menguji keberfungsiannya, di sini bisa dilihat pada tampilan websitenya terdapat parameter-parameter yang berhasil ditampilkan oleh sensor-sensor tersebut. Kemudian untuk pemrosesnya di sini menggunakan ESP32, dan untuk ESP32 sendiri sudah aktif. Di sini terdapat tampilan aktif pada websitenya itu sendiri, yang artinya ESP menyala. Kemudian juga untuk aktuatornya di sini ada servo, ada pompa, dan juga ada lampu. Untuk lampu sendiri sudah menyala. Dan di sini saya akan simulasikan ketika servonya atau kanopinya bergerak juga. Nah, berarti sudah berjalan untuk aspek dari komponen elektroniknya secara keseluruhan. Dan juga di sini terdapat pompa yang akan saya nyalakan.
di sini pompanya juga sudah menyala. Oke. Baik. Selanjutnya adalah aspek kendali, di mana di sini adalah kendali utama yang kita gunakan adalah fuzzy logic untuk mengatur bukaan dan tutupan kanopi secara otomatis berdasarkan intensitas cahaya yang dibaca oleh sensor BH1750. Karena intensitas cahaya tidak selalu berubah secara tegas, yaitu gelap atau terang, melainkan bertahap, di sini kita menggunakan fuzzy logic Mamdani dengan variabel input intensitas cahaya dengan satuan lux. Lalu himpunan fungsi inputnya adalah gelap, sedang, dan terang, di mana gelap itu 0 sampai 300 lux, sedang 100 sampai 700 lux, dan gelap 500 sampai 1000 lux. Namun, ketika kita menggunakan center sebagai percobaan, nilai yang terbaca dapat terbaca hingga 10.000 lux, namun aktualnya matahari paling terang adalah 1000 lux. Lalu untuk himpunan fuzzy outputnya adalah tertutup, terbuka sebagian, dan terbuka penuh. Setelah proses fazifikasi dan inferensi selesai, dilakukan defazifikasi metode centroid untuk menentukan sudut servo yang akan digunakan sebagai target dari posisi kanopi. Oke, selanjutnya kita akan simulasikan secara langsung. Oke. Ini adalah kondisi sedang, lalu ini ketika tidak ada cahaya yang masuk, ini kondisi tertutup. Lalu kita coba lagi menggunakan center. Nah, ketika terbuka, lampunya otomatis akan mati karena ada cahaya matahari yang masuk. Lalu kita coba lagi. Ketika tertutup, lampu akan menyala lagi. Dan ini adalah kondisi ketika terbuka sebagian. Berikut merupakan tampilan website dari Auto Canopy yang dimana di sini dapat dilihat untuk tampilan awal terdapat tampilan untuk monitoring dari beberapa parameter yang kita monitor, yaitu suhu udara. Di sini ada 27,6 derajat Celcius dan dengan kelembabannya itu 76% relative humidity. Dan kemudian tanah mengindikasikan ada 100% atau bisa disebutkan bahwa rock wool ini sedang dalam keadaan basah atau sudah digenangi oleh air, sehingga tanaman yang ada di dalam rumah semai itu sudah mendapatkan cukup air. Kemudian di sini juga cahaya yang menggunakan output dari BH1750 dengan satuannya lux seperti itu. Kemudian di sebelah sini ada aktuator dan koneksi yang dimana ditampilkan di status perangkatnya. Terdapat yang bisa kita kendalikan itu pompa air dan grow light seperti itu. Di sini ada dua mode auto dan mode manual seperti itu. Yang dimana untuk cara di sini kita bisa mengatur mau menggunakan mode auto yang berarti kita tidak perlu mengontrolnya, sudah disesuaikan dengan program yang dibuat untuk sistem dari Auto Canopy ini. Kemudian di sini juga ada panel kanopi yang dimana di sini terdapat dua mode juga untuk mode otomatis dan mode manual. Yang dimana untuk mode manual ini kita memiliki 3 pilihan selain menggunakan slider untuk mengaturnya seperti itu. Yang dimana di sini ada mode untuk 100% tutup yang akan mengindikasikan bahwa kanopi akan full penutup. Untuk tengah ini sebesar 50%-nya kanopi akan terbuka, dan ini untuk 100% kanopi terbuka full. Kemudian di sini juga terdapat grafik riwayat sensor yang dimana ditunjukkan untuk tren 30 titik terakhir. Tuh. Dengan untuk untuk parameter yang ditampilkan itu seperti yang tadi dijelaskan di awal, ada 4 parameter yang kita monitoring dari sistem Auto Canopy. Sekian dari kami dari Kelompok engineer Jujur. pamit undur diri. Thanks for watching.